Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan di sini. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang membatalkan wudu. Ini. Pak, bagi apa maksudnya hal yang membatalkan wudu? Ini. Kita mau sholat, mau membaca Al-Quran, sudah wudu? Ada wudu, semua sudah sempurna. Rupanya yang Pak ini ada yang keluar, maka wudu kita batal. Ini perhatikan. Kalau wudu kita batal, lalu kemudian kita sholat, sah sholatnya atau tidak? Tidak. Lalu kemudian kalau wudu kita batal, lalu kita memegang mushaf Al-Quran, yang itu mushafnya, boleh atau tidak memegang? Tidak boleh. Kenapa? Karena wudu kita batal. Pak, lalu apa yang membatalkan wudu? Yang pertama, ya sini, yang ngobrol nanti nggak paham. Yang pertama yang membatalkan wudu itu ada sesuatu yang keluar dari kubul kelamin depan. Ini nih, cus. Nah, itu kelamin depan. Dan atau dubur kelamin belakang. Nah, ada yang keluar dari depan atau dari belakang, baik itu berbentuk air. Kalau air apa namanya? Pipis. Baik berbentuk air maupun batu, umpamanya dari burung. Dari burung Raffi Ahmad. Dan ini contoh keluar batu, rupanya nembak kayak senjata. Ini contoh. Maka wudu kita batal atau tidak? Batal. Kalau batal berarti kita wajib berwudu lagi. Pak, saya keluarnya nggak dari depan tapi dari belakang. Itu contoh umpamanya. Apa namanya? BAB, buang air besar. Kalau kita punya wudu lalu kemudian BAB, batal atau tidak? Kok tidak? Batal. Dengerin, awas jangan sampai salah. Kita udah wudu, selesai wudu. Setelah selesai wudu, lalu kita mau sakit perut, BAB, batal wudu tidak? Batal. Kalau batal, wajib wudu lagi atau tidak? Wajib. Kalau kita mau sholat, maka kita wajib berwudu lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya sini. Nanti nggak paham. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau lainnya. Hilang akal tuh contohnya seperti ini. Ketika kita duduk, rupanya kita tidur. Akal kita hilang atau tidak? Hilang. Karena ketika kita tidur kita nggak ingat. Contoh, nih bapak duduk sini. Tidur. Ketika bapak tidur, ingat gak yang di sini, yang hadir di sini? Enggak. Atau ketika tidur, bapak tahu nggak gerakannya ini lari ke sana, lari sini, lari situ? Ingat gak? Berarti kalau nggak ingat namanya akalnya hilang karena tidur atau yang lainnya. Yang lainnya seperti karena lapar, terus demam, rupanya dia pingsan, kelepek. Nah, dia pingsan. Gak ingat di alam dunia, gak ingat bahwa
duduk, tidurnya duduk. Nih, perhatian. Ini penting nih. Kecuali yang tidur tetapi tidurnya itu duduk. Lalu kemudian pantatnya ini tidak berubah dari tempat duduknya. Contoh. Bapak praktekkan. Ini biar nampak. Lagi duduk ini, ketiduran. Tidurnya nopal kayak gitu. Kalau dia pantatnya tidak berubah, tegak gini, enggak bersandar, enggak kan ada yang tidur kayak gini. Ada kayak gitu. Ketika ngantuk, tiba-tiba ada yang gitu. Lagi, biar orang paham. Ada orang itu setelah wudhu rupanya ketiduran, tetapi tidurnya duduk tegak gini, pantatnya tidak berubah, maka dia wudhunya tidak batal. Pak, bagaimana kalau setelah wudhu dia tidur gini? Karena saking capeknya lupa. Berubah nggak pantatnya? Tengok sini, perhatikan. Berubah nggak pantat? Kalau tidurnya seperti itu, maka wudhunya batal. Berarti Pak, kalau tidurnya terlentang, dia nggak duduk, batal atau tidak? Jawab. Batal. Jangankan dia terlentang ini, sedangkan duduk, lalu kemudian duduknya berubah, itu sudah batal. Apalagi ketika tidurnya terlentang. Paham? Tahu terlentang nggak? Tahu. Pak, kenapa batal? Dikhawatirkannya begini. Ketika duduk gini, lalu apa? Kan? Tapi kalau dia duduk seperti gini tegak, dia nggak akan tersuk. Kecuali orang yang punya penyakit. Paham sampai situ? Nah, jadi yang kedua, hilangnya akal karena tidur atau yang lainnya seperti pingsan, maka batal wudhu. Tetapi ada kecuali orang yang duduknya, orang yang tidurnya lalu kemudian duduknya tegak, tidak berubah, tidak goyang gini, maka itu tidak batal wudhu. Akan tetapi lebih sempurna setelah kita ketiduran, kita wudhu kembali. Namanya memperbaharui wudhu. Lanjut. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan. Ingat, laki-laki dengan perempuan, itu yang harus ingat. Bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki. Yang batal wudhu itu antara laki-laki, kulit laki-laki dengan perempuan bersentuhan, lalu tidak ada penghalang. Seperti ada kayak ini, bersentuhan ada penghalang, itu tidak batal. Yang mana Pak? Yang batal itu yang kedua-duanya sudah balik, sudah dewasa. Mana ciri balik Pak? Satu usia 15 tahun. Di sini ada yang sudah 15 tahun? Tidak. Belum. Yang kedua sudah haid. Nanti perempuan. Di sini udah ada yang haid? Belum. Ini masih kecil semua. Yang ketiga, mimpi basah. Usia 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Mimpi basah itu ketika malam-malam ada yang keluar dari lubang depan.
tapi bukan ompol namanya. Kalau ompol dia bisa renang. Nah, dah. Oke, perhatikan. Kalau ada yang kayak gini tiga ini, maka dia sudah balik. Umpama ini contoh, Randi bersentuhan dengan meja. Dua-duanya, dengerin, ini penting. Randi bersentuhan dengan meja, kedua-duanya sudah usia 15 tahun, atau yang meja sudah berhead, sudah ada baby, palang merah Indonesia, sudah merah, nah, atau sudah mimpi basah, yang aneh-aneh. Kalau ini kedua-duanya sudah ada hal yang ini, maka wudunya batal ketika dia bersentuhan kulit kedua-duanya tanpa ada batas kedua-duanya. Pak, dia sudah dewasa dua-duanya, tapi ada yang penghalang. Itu yang bagus. Ada penghalang. Contohnya pas salaman dihalangi pakai kain, itu tidak batal. Lalu kemudian, ini yang penting. Yang membatalkan itu selain mahram. Kalau ini Mesya sudah usianya 15 tahun, sudah puasa ada di antara ini, lalu kemudian bersentuhan dengan ayahnya, itu tidak batal. Atau dapat bersentuhan dengan mamanya, itu tidak batal. Atau Mesya, jangan Mesya terus, Rara bersentuhan dengan abangnya, kedua-duanya sudah besar, itu tidak batal. Yang batal yang mana, Pak? Dengan orang lain. Orang lain selain daripada keluar. Kalau ayah, adik, paman, itu tidak batal. Kenapa? Karena itu tidak boleh dinikahin besoknya. Kalau kita umpamanya nih, yang perempuan bisa menikahkan itu, nah ketika bersentuhan maka itu batal. Paham? Oke. Yang keempat. Yang keempat, wudu kita batal kalau memegang senjata bagian depan. Apa senjata bagian depan? Burung atau yang perempuan, atau bagian belakang dipegang, itu batal wudu. Pak, megangnya yang mana? Ya, Bapak sini. Memegangnya pakai yang putih nih, putih. Kalau memegang pada alat kelamin kita dengan yang putih ini, ketika disatukan tuh, nah ini menyatukan, nah hal yang ini itu batal wudunya. Tetapi kalau digaruk umpamanya bagian depan senjata kita, kelamin kita digaruk bagian depan gini, digosok karena gatel. Nah, menggosoknya, menggaruknya bagian ini, itu tidak batal wudu. Atau umpamanya, siapa yang punya adik laki-laki di sini? Nah, Mesya punya adik laki-laki. Ketika itu Mesya mau sholat, karena mau sholat pasti sudah punya wudu atau belum? Hah? Ketika Mesya mau sholat, mau melaksanakan sholat, Mesya udah wudu belum? Belum. Orang mau sholat kok udah mau Allahu Akbar, udah mau takbiratul ihram, Mesya udah punya wudu belum? Belum. Ulangi, sudah. Tetapi tiba-tiba datang adiknya, lari, kakak, garukin pantat. Contoh ini, kakak, sini kak, apa nih? Garukin pantat gede. Ini contoh. Rupanya sama Mesya digarukin pakai yang belakang ini. Pertanyaan Bapak, sesuai tadi yang dijelaskan, batal nggak?
namanya. Tetapi sama Malaysia itu bukan di darat ini, malah di sini. Nah, diperek-perek. Pantat adanya tuh. Batal atau tidak? Memakai ini. Paham namanya? Kita ambil kesimpulan. Yang membatalkan wudu yang pertama sesuatu yang keluar dari kubur kelamin depan atau dan dubur kelamin belakang, baik berupa angin. Kalau angin apa namanya? Atau berupa air, apa namanya? Pipis. Atau hal yang lainnya. Lalu kemudian yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk yang pantatnya tidak berubah dari tempat duduknya. Bagaimana tadi Bapak praktekkan, orang yang punya wudu tetapi ketiduran, duduknya tegak, tidak berubah-ubah, tidak goyang-goyang, maka wudunya tidak batal. Tetapi ketika wudunya bereng sana bereng sini, maka itu batal. Apalagi kalau tidurnya terlentang, ngorok. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah sama-sama dewasa. Ini tandanya sama-sama balik dari selain mahram dan tidak ada penghalang seperti kain atau yang lainnya. Lalu keempat, memegang kelamin bagian depan atau bagian belakang dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Nah, telapak tangan